semua menyaksikan konten di video ini, gue akan perkenalkan dulu salah satu produk minuman yang berkhasiat, yang minuman kesehatan, yaitu produk dari Volten, yaitu berupa kopi ya. Kopi ini bukan sembarang kopi. Kopi ini berkhasiat menyembuhkan segala macam penyakit, bahkan penyakit-penyakit berat seperti stroke, bahkan jantung. Udah banyak banget testimoninya sembuh dengan kopi ini. Nah, ini salah satu bisa jadi ikhtiar ya buat kalian yang memiliki penyakit berat gitu. Nah, kenapa kopi ini bisa bermanfaat buat kesehatan? Soalnya kopi ini terbuat dari jahe hitam yang diproduksi di Thailand, dan jahe hitam itu terbukti bisa mengobati berbagai macam penyakit. Dan kopi ini juga sudah melakukan beberapa kali riset yang hasilnya memang bermanfaat untuk kesehatan. Nah, jangan sampai buang-buang peluang untuk buat kalian yang punya penyakit berat sekalipun, bahkan apalagi penyakit yang bisa dikatakan cukup ringan, segera pesan kopi ini ke nomor yang tertera di sini. Dan kalau kalian mau menjual kembali, bisa dibuka banget open reseller di gua salah satunya, atau di agen kalian yang terdekat. Buat kalian yang kurang suka kopi, di Volten ini juga disediakan susu ya. Susu ini juga enak, susunya juga harum, dan susu ini hasil dari perahan susu sapi New Zealand yang rasanya memang enak banget. Kalau dari kopi ini, hasil dari kopi hitam Brazil, dan ini kalau susu ini dari susu sapi perahan dari New Zealand. Manisnya pun bukan manis buatan kedua minuman ini. Manisnya ini menggunakan yang disebut nano sweetener, yaitu dari tebu hitam yang diolah menjadi manisan yang berkali-kali lebih manis dari gula. Jangan ragu buat nyobain dari dua minuman ini. Jangan ragu juga untuk menjaga kesehatan kita dengan minuman ini. Semuanya bisa dikonsultasiin. Buat kalian yang mau konsultasi atau mau mendapatkan kembali, silahkan bisa menghubungi nomor yang sudah tertera di layar kaca, dan gue pastiin kalian gak akan nyesal bisa memilikinya, bahkan mendapat keuntungan juga dari jualannya, apalagi dari susu ini yang luar biasa luar biasa harumnya dari kopi ini, yang sebenarnya enggak strong juga kopinya. Kalau testimoni yang paling real itu adalah ada satu teman gue dan banyak keluarga gue yang udah mencobanya. Mereka punya penyakit berat, bahkan penyakitnya jantung, dan ada yang penyakitnya katakanlah udah semacam komplikasi gitu ya. Tapi dengan minum ini, alhamdulillah dengan proses yang alami, mereka sembuh dengan izin Allah tentunya, lewat ikhtiarnya, lewat minuman ini, mereka semuanya sembuh. Dan minimal ada peningkatan kesehatannya gitu ya di antara mereka. Bahkan ada yang tadinya bahkan ibu gue sendiri yang tadinya mau operasi gitu ya, yang tadinya mau operasi malah batal operasinya karena habis minum kopi ini. Bahkan ibu gue itu sebenarnya selama ini belum pernah minum kopi, tetapi dia nggak enak minum kopi ini gitu, dan dia bisa meminumnya tanpa merasakan efek samping, meskipun ada sempat pusing sedikit. Tapi pusing itu bukan karena dari kopinya, tapi karena ibu gue yang belum terbiasa minum kopi. Tetapi akhirnya sembuh dan batal operasinya gitu, dan sembuh total sampai sekarang, alhamdulillah. Jadi jangan ragu untuk memesan minuman ini. Nomornya sudah ada, tinggal dikonsultasikan. Buat kalian yang mau menjual kembali, sebagai reseller terbuka banget open resellernya. Jaga kesehatan barang-barang, kita ikhtiarkan barang-barang kesehatan kita, dan tidak lupa juga kita berdoa agar kita selalu diberi kesehatan. Oke, selamat menyaksikan. Oke, sahabat semuanya, ini ada request ya dari kalian yang ingin meminta dijelaskan tentang tanda-tanda hari kiamat. Tapi ya sebelumnya disclaimer dulu bahwa adanya permintaan ataupun request dari kalian, insya Allah bakal gue selalu berusaha untuk sajikan dalam membahas apa, nggak selalu untuk membahas agama. Bahkan masalah percintaan pun gue sebenarnya sering mendengar curhatan-curhatan dari teman-teman gue ya. Jadi kalian bebas aja untuk memberikan komentarnya atau bahkan
untuk minta bahasan apapun itu, selama gue bisa dan gue bisa dikonsultasikan, insya Allah bakal gue sajikan untuk kalian. Selain selain dengan konten yang udah gue rencanain sendiri ya. Tetapi ya apapun itu eh, permintaan dari kalian, insya Allah akan selalu gue lakukan untuk kita bahas bersama-sama ya. Dan maka itu diskusinya bisa di kolom komentar, bisa terus berlangsung sampai kapanpun selama channel ini ada. Nah, dalam kali ini, video kali ini membahas tentang suatu tanda-tanda hari kiamat ya. Sebenarnya ini permasalahannya cukup kompleks juga. Jadi mungkin ada beberapa part video ya, agar kalian bisa dengan seksama menyaksikannya. Jadi yang pertama itu, tanda hari kiamat itu adalah ada yang disebut dengan kiamat kubro, ada yang disebut dengan kiamat sugro. Kiamat kubro itu adalah kiamat yang besar, kiamat sugro itu adalah kiamat yang kecil. Kiamat kecil itu adalah terjadinya gempa bumi, bencana alam. Nah, itu disebut kiamat sugro, kiamat kecil. Ya. Nah, jadi untuk kiamat sugro sih gue bilang beberapa hal diantaranya sudah terjadi banyak banget, bahkan beratus-ratus tahun yang lalu. Oke, jadi untuk kiamat sugro adalah ya sebuah kiamat kecil atau seperti levelnya bencana alam dan lain sebagainya macamnya, atau termasuk gempa bumi ya. Ada juga kiamat kubro. Nah, kiamat kubro ini kiamat yang besar, yang artinya meluluhlantahkan alam dunia ini. Namun tanda-tanda hari kiamatnya pun banyak sumber-sumber ya. Tapi cuman gue coba berusaha meringkasnya, berusaha gue olah dengan apa yang gue tahu. Tapi kalau ada yang perlu lagi dibahasnya, kalian bisa kirim komentar, bisa menanyakan dalam komentar juga, atau bisa kembali lagi di DM di Instagram gue, untuk gue bisa jelaskan kembali. Dan gue berusaha menjelaskannya dengan sespesifik mungkin, sejelas-jelas mungkin. Yang pertama dari kiamat kubro itu adalah sudah muncul dari sejak kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau dalam satu hadisnya nyebutin bahwa jarakku bersama kiamat itu adalah segini, dia bilang, dengan mengangkat telunjuk dan jari tengahnya. Ya, dalam angka 2 seperti ini. Jadi artinya sangat dekat. Hanya dekat di sini, dekat menurut kita bukan berarti dekat menurut Allah ya. Gitu. Dekat menurut kita mungkin katakanlah seperti misalnya gini, 2 meter, 5 meter itu udah dekat. Itu dekat. Tapi kalau menurut Allah mungkin yang dekat itu adalah ribuan kilometer misalkan gitu. Ratusan kilometer, bahkan ratusan atau bahkan jutaan kilometer misalkan gitu. Tetapi tetap dia terlihat gitu. Jadi dekat menurut kita belum tentu menurut Allah. Menurut kita 1 tahun itu 2 bulan itu dekat, tetapi menurut Allah ratusan tahun juga itu masih dekat, kata Allah gitu. Bisa jadi perhitungannya sangat beda antara kita dengan Allah. Jadi sangat dekat di sini adalah sangat dekat menurut Allah. Bahkan terjadinya hari kiamat sekalipun, pernah ditanya oleh malaikat Jibril dalam suatu majelis, Rasulullah cuma bilang yang menanyakan lebih tahu daripada saya, gitu. Seperti Rasulullah bilang. Dan barulah Rasulullah berkata, itu sebenarnya adalah malaikat Jibril yang tadi bertanya itu. Nah, jadi datangnya Rasulullah itu sudah menunjukkan datangnya tanda-tanda hari kiamat. Kemudian, kalau diurutkan yang kedua adalah, yang kedua ini banyak bertebarannya nabi palsu. Nah, nabi palsu ini sudah banyak bertebaran pada saat zaman Khulafaur Rasyidin, bahkan sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan ada satu sumber menyebutkan bahwa selepas Rasulullah meninggal, beberapa hari kemudian sudah langsung ada yang mengakui lagi bahwa dia seorang nabi. Padahal Rasulullah sudah menyatakan bahwa beliau adalah nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi selain beliau setelah itu. Maka ditutuplah wahyu dari Allah untuk pelengkap umat manusia sampai hari kiamat, gitu. Yang dijamin keasliannya tentunya. Jadi banyaknya timbul nabi palsu juga itu adalah sebuah pertanda hari kiamat datang. Tapi itu sudah berabad-abad lalu sudah terjadi sejak zaman Khulafaur Rasyidin bahkan. Lalu yang berikutnya terjadi hari kiamat itu, tanda-tanda hari kiamat itu adalah terjadinya
peperangan, dan fitnahan. Nah, ini juga sudah banyak terjadi sampai sekarang, dari sekarang. Bahkan beratus-ratus tahun lalu gue yakin sudah terjadi, apalagi peperangan. Yang kita tahu aja ada Perang Dunia Satu, ada Perang Dunia Kedua. Itu yang dahsyatnya. Zaman dulu ada Perang Salib. Dan zaman yang lain lagi ada peperangan bahkan memperebutkan kekuasaan antar umat Islam itu sendiri. Banyaknya peperangan itu juga pertanda akan datangnya hari kiamat, dan itu juga sudah terjadi. Lalu yang keempat adalah perzinahan ada di mana-mana. Ya, pergaulan bebas saat ini ya, menurut gua sih ya, ya memang banyak menjuruskan ke sana gitu ya. Perzinahan di mana-mana itu ya eh, karena salah satunya pengaruh dari pola hidup Barat yang diadopsi oleh bangsa Timur. Suatu perbandingannya adalah ada di suatu daerah di mana di situ banyak sekali yang hamil di luar nikah. Gitu. Di Indonesia itu banyak terjadi hal seperti itu. Bahkan gue sih masih ingat ini ya, masih ingat teman gue dulu pernah nyeletuk waktu SMA, bahkan dijelaskan dalam suatu mata pelajaran, bahkan bahwa ya, mayoritas perempuan di Indonesia ini sudah banyak yang ya katakanlah berhubungan seks sebelum waktunya, katakanlah gitu ya. Jadi perzinahan di mana-mana itu adalah sebuah pertanda hari kiamat. Itu yang terjadi di sekitar kita. Lalu kemudian selanjutnya lagi berarti ini yang kelima ya. Yang kelima itu ada rusaknya Ka'bah. Ya sorry, ini gue nggak berurutan dengan kebanyakan buku, tapi apa yang gue berusaha merurutkan berdasarkan kejadian-kejadian sejak zaman dulu, ataupun yang sudah terjadi, ataupun yang gue ingat gitu kan ya. Karena banyak banget sebetulnya tanda-tanda hari kiamat itu. Kemudian rusaknya Ka'bah. Dalam suatu sumber gue menemukan bahwa Ka'bah itu sempat rusak pada zaman dulu. Tapi cuman gue lupa itu zaman kekhalifahan siapa. Tapi akhirnya Ka'bah diperbaiki kembali atas inisiatif sang khalifah itu sendiri. Jadi Ka'bah itu memang sudah rusak. Dan rusaknya Ka'bah itu terus salah satu pertanda kiamat. Namun untuk rusaknya Ka'bah ini adalah satu sumber lagi yang menyatakan bahwa Ka'bah itu akan dirusak oleh seorang Arab. Seorang orang Arab, ya sebutannya pun disebutkan. Jadi yang merusaknya itu jadi dirusak secara sengaja, bukan timbul karena bencana. Sementara Ka'bah yang rusak itu disinyalir karena suatu banjir atau suatu bencana pada waktu itu. Jadi mungkin hal ini belum termasuk lah. Tapi kalau disebut rusaknya Ka'bah, ya rusaknya Ka'bah itu sudah berlangsung, dan hanya kalau kita menurut sumber yang satu lagi, yaitu dirusak oleh seorang Arab, dihancurkan oleh seorang Arab, ya maka itu belum terjadi. Nauzubillah, gitu. Kita menyaksikan hal itu. Yang berikutnya lagi ini adalah yang paling menarik menurut gue sih ya, bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum Sungai Efrat di Irak, sekarang di Irak itu mengeluarkan atau menghadirkan gunung emas. Jadi di dasar Sungai Efrat itu dia akan ada gunung emas yang mendorong umat manusia untuk berperang. Gitu. Dan ada sumber lain, tetapi meskipun ini sumber lain ini sulit dipercaya, namun untuk sebuah perbandingan bahwa adanya dulu invasi Amerika Serikat ke Irak itu salah satunya karena menemukan adanya potensi emas di Sungai Efrat. Cuman sumber itu sampai sekarang tidak bisa diklarifikasi lagi. Tetapi kalau misalkan disebut iya sekalipun, itu adalah sumbernya dari sumber yang manusia paling suci di muka bumi ini. Tidak ada yang melebihi beliau kemuliaannya, dan itu pasti itu bakal terjadi gitu. Yaitu Sungai Efrat mengering dan memancing umat manusia untuk berperang. Dan tentu kabar yang gue dengar sekarang bahwa Sungai Efrat itu sudah mengering. Yang gue dengar itu seperti itu. Namun ya saksikanlah kita nanti gimana ke depannya. Yang jelas ya Allah sudah menjanjikan bahwa untuk orang yang beriman itu tidak akan merasakan kiamat. Untuk orang yang beriman, orang mukmin ya. Jadi bedakan orang beriman dengan orang yang mukmin. Sama dengan membedakan yang bernyanyi dengan penyanyi. Kalau yang bernyanyi siapapun bisa bernyanyi, tapi kalau penyanyi maka dia seorang profesinya bernyanyi, olah suaranya pun bagus,
Nah, terus bisa bernyanyi dengan benar. Nah, ini juga iman dengan mukmin, beriman, semua juga beriman, percaya akan adanya Allah dan segala macam. Tetapi orang mukmin, dia ya sudah beriman, dia menjalankan apa yang diimaninya, memantapkan hatinya, dan benar-benar menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Nah, jadi orang mukmin itu tidak akan merasakan ganasnya hari kiamat. Tidak akan. Itu janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah tanda hari kiamat itu adalah dalam satu sumber disebutkan bahwa mengeringnya mata air Zugar yang sekarang di Israel. Mata air Zugar saat ini adalah mata air yang salah satu mata air terpenting untuk Israel, gue sebut Israel dan Palestina lah ya. Israel dan Palestina. Dan menurut kabarnya saat ini keadaan dari mata air Zugar itu sudah mengering juga. Nah, maka ini banyak dihubung-hubungkan dengan kiamat. Namun ada satu lagi nih. Satu lagi adalah Danau Tiberias mengering. Danau Tiberias mengering pun justru akhir-akhir ini gue saksikan mendapat beritanya Danau Tiberias kembali terisi lagi meskipun hanya beberapa sentimeter atau meter perubahannya gitu. Danau Tiberias yang sempat mengering tapi sekarang kemudian mulai terisi lagi. Namun mengeringnya Danau Tiberias itu adalah menjadi salah satu pertanda kiamat akan segera terjadi gitu. Salah satunya adalah dengan mengeringnya Danau Tiberias itu. Dan selalu diamati Sungai Efrat, Danau Tiberias, mata air Zugar itu sering diamati sampai sekarang.